Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, Visi Guru Penggerak menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja, disusun oleh Siti Robinga, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif ini merupakan model pendekatan untuk menggali potensi, aset, keunggulan yang ada di sekolah untuk dimunculkan dan dioptimalkan demi meningkatkan kualitas pembelajaran maupun pelayanan di sekolah. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, adaptif, peduli lingkungan, dan cerdas berteknologi. Berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah saya, maka saya membuat prakarsa perubahan yang berfokus pada fisik kreatif dan cerdas berteknologi. Kalimat prakarsa perubahannya yaitu optimalisasi komunitas belajar dalam merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi. Beberapa gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, sharing praktik baik pembelajaran melalui aplikasi WordWall. Kedua, pembuatan media pembelajaran inovatif. Yang ketiga, sharing pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, sharing praktik baik pembelajaran menyenangkan melalui permainan dan eksperimen. Agar prakarsa perubahan saya bisa terwujud dengan baik, maka saya membuat tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan, kedua, ambil pelajaran, 3, gali mimpi, 4, jabarkan rencana, 5, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengoptimalkan Kombel dalam merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat Kombel. Yang kedua, mencari referensi kegiatan Kombel yang berfokus pada pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi. Ambil pelajaran. Beberapa pertanyaannya. Yang pertama, siapakah orang yang telah berhasil merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, melakukan kolaborasi dengan guru yang sudah berhasil merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi agar menjadi narasumber dalam Kombel. Kedua, mengamati dan mencatat bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi. Yang ketiga, menggali pengalaman dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru lain dalam mewujudkan pembelajaran inovatif. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Apa hal-hal yang dapat mendukung rancangan pembelajaran inovatif agar sikap kreatif dan cerdas berteknologi pada murid dapat meningkat? Apakah semua murid bisa memiliki sikap kreatif dan cerdas berteknologi? Tindakannya yaitu membuat rancangan belajar dan menyusun program pembelajaran dengan eksperimen untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi. Yang kedua, meningkatkan motivasi diri dan rekan sejawat lain untuk belajar menyusun pembelajaran inovatif. Yang ketiga, memusatkan kegiatan pembelajaran pada murid secara berkelanjutan dan menyeluruh untuk mendukung sikap kreatif dan cerdas berteknologi pada murid. Jabarkan rencana. Beberapa pertanyaannya. Yang pertama, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Kombel dalam merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid mandiri dan cerdas berteknologi? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai optimalisasi Kombel? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan komitmen peserta Kombel untuk berusaha bersama mencapai pembelajaran inovatif demi mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Tindakannya yang pertama, menyusun program dan jadwal kegiatan Kombel serta berkoordinasi dengan rekan lain untuk bergantian menjadi narasumber kegiatan.
Yang kedua, membuat target dan mengatur strategi penerapan hasil dari kegiatan Kombel. Yang ketiga, saling memberi dukungan dan bantuan pada rekan sejawat untuk menerapkan hasil kegiatan dalam Kombel dalam pembelajaran di kelas. Atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mengoptimalkan Kombel dalam merancang pembelajaran inovatif untuk mewujudkan murid kreatif dan cerdas berteknologi? Yang kedua, kapan rencana optimalisasi Kombel akan dimulai? Yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan optimalisasi Kombel dan dampaknya pada pembelajaran di kelas? Tindakan yang akan dilakukan yang pertama, semua warga sekolah aktif dan terlibat dalam optimalisasi Kombel. Yang kedua, rencananya awal semester baru dan kegiatan diagendakan 1 bulan sekali. Yang ketiga, yang berhak mengamati dan memantau proses ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas sekolah. Agar mengukur kemajuan optimalisasi Kombel, kami membuat refleksi dan daftar tindak lanjut pada setiap akhir kegiatan Kombel serta akhir pembelajaran di kelas. Demikian presentasi demonstrasi kontekstual saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.